ke-12 kami akan menyajikan sebuah video yang berisi media pembelajaran ICT dan dengan menggunakan web channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Alfagrudin. Perkenalkan, nama saya Dini Waji Purwanti. Perkenalkan, nama saya Zahra Nuraini. Dan nama saya Farmadina Fitri. Dan saya Afna Indrasana. Dan saya Fajar Quratul Aini. Siapa saja sih sasaran yang dituju dalam media pembelajaran kali ini? Sasaran untuk web Genial ini sendiri bisa diperuntukkan bagi semua pelajar, baik dari SD, SMP, SMA, bahkan di perkuliahan. Akan tetapi, di sini kami mendapatkan bab pembelajaran tentang perbandingan, di mana biasanya bab perbandingan tersebut ditempuh pada jenjang pendidikan SMP. Jadi web Geniali dengan bab perbandingan yang kami buat diperuntukkan bagi jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Apa sih alasan kalian memilih media tersebut? Alasan dibalik kami memilih media pembelajaran Geniali. Alasan kelompok kami memilih media pembelajaran Geniali adalah yang pertama, interaktif. Kami dapat membuat konten pembelajaran yang interaktif dengan elemen-elemen seperti animasi, tombol interaktif, kartu flash, dan masih banyak lagi. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran. Yang kedua, visual yang menarik. Geniali menyediakan berbagai pilihan desain yang menarik, sehingga kami dapat membuat materi pembelajaran yang visual dan estetis. Ini dapat membantu peserta belajar dengan lebih baik. Yang ketiga adalah keterbukaan. Anda dapat membagikan materi Genial. Yang ketiga adalah keterbukaan. Kami dapat membagikan materi Geniali dengan mudah secara online, sehingga peserta didik dapat mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja. Hal ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan fleksibilitas. Yang keempat adalah kemajuan. Yang keempat adalah pelacakan kemajuan. Geniali memungkinkan kami untuk melacak kemajuan peserta dalam memahami materi dengan fitur-fitur pelacakan seperti statistik dan kuis terintegrasi. Yang kelima adalah integrasi multimedia. Kami dapat mudah menyisipkan gambar, video, dan suara ke dalam konten Geniali yang dapat memperkaya pengalaman pembelajaran. Bagaimana sih Kak cara pembuatan media tersebut? Untuk cara pembuatan media pembelajaran menggunakan web Geniali, pertama-tama buka aplikasi Chrome di PC atau di handphone, kemudian ketik di kolom pencarian yaitu geniali.com. Kemudian pilih menu yang paling atas yaitu Geniali. Kemudian kita akan masuk ke dalam website Geniali. Setelah itu saat masuk ke web Geniali, kita bisa login menggunakan akun Google milik pribadi. Kemudian setelah itu kita cari di bagian menu Create Geniali from a template. Kemudian setelah itu pilih gamification untuk mencari template yang diinginkan, karena kita menggunakan template game ular tangga, maka kita mencari di menu gamification dan mencari template ular tangga. Kita cari sampai ketemu, kita arahkan kursor ke bawah sampai menemukan template ular tangga yang akan digunakan sebagai media pembelajaran.
Oke, setelah menemukan template yang diinginkan, kemudian kita pilih kita tunggu loading. Setelah itu kemudian kita edit. Di situ ada yang pertama itu kolom untuk judul materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Kita ganti dengan perbandingan karena pembelajaran yang akan kita sampaikan adalah perbandingan. Kemudian setelah itu ada menu yang pertama itu angka di bagian nomor 2 itu adalah sebagai menu untuk menuliskan soal-soal. Jadi kita ganti tulisan awal itu dengan soal yang akan kita berikan waktu pembelajaran. Dan langkah tersebut bisa kita lakukan hingga di bagian titik-titik di angka selanjutnya hingga terakhir. Kemudian di bagian yang dipilih itu kita ganti sebagai kata-kata semangat seperti selamat mengerjakan atau sesuai keinginan. Oke. Kemudian di bagian instruksi itu adalah bagian yang menuliskan instruksi dalam penggunaan gamenya. Karena itu menggunakan bahasa Inggris, kita ubah dulu atau kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah kita ganti ke dalam bahasa Indonesia, ada menu add page, itu kita bisa tambahkan slide lagi, terserah, karena kita menambahkan slide presentasi atau PPT sebagai slide untuk memaparkan materi. Itu ada tersedia template dan bisa disesuaikan dengan keinginan. Oke, setelah kita memilih template yang diinginkan, kemudian setelah itu pilih bagian slide mana yang akan digunakan, kemudian klik tombol add background, kemudian kita pindah ke bagian atas jika ingin menambahkan di bagian atas, kita geser. Kemudian kita edit tulisannya sesuai dengan apa yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Kemudian jika ingin menambahkan slide lagi, kita juga bisa menambahkannya dengan klik add page seperti tadi. Kemudian jika ingin menambahkan slide lebih dari satu, kita bisa ketik yang akan dipilih, misal
itu kedua itu maka langsung kita klik dua-duanya, kemudian add background seperti itu. Kemudian kita edit sesuai dengan sesuai keinginan atau sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian setelah diedit, maka media pembelajaran menggunakan Web Genially bisa digunakan sebagai pembelajaran untuk membantu siswa dalam menyampaikan materi, hingga siswa tertarik dan mengikuti pembelajarannya, merasa senang, dan juga dapat dikatakan bahwa pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan juga interaktif. Oh, kalau cara pengoperasiannya bagaimana, Kak? Nah, untuk cara pengoperasiannya sendiri, nanti siswa-siswi diberi link di grup WhatsApp masing-masing dan bisa mengaksesnya. Dan kita langsung tekan tombol linknya keluar seperti ini. Nanti langsung menuju Web Genially. Nah, di sini ada sedikit materi tentang Genially, tentang perbandingan. Mohon maaf. Nah, ada perbandingan senilai dan perbandingan tak senilai. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia permainannya. Nah, kita ambil template ular tangga untuk mencari soal. Nah, di situ ada sedikit instruksi, kita baca sebentar. Nah, setelah itu kita pencet tombol roll the dice atau melempar dadu. Nah, di sini masih ada kendala jaringan sebentar. Jadi, mohon ditunggu dulu. Nah, di situ sudah muncul angka-angka. Nah, itu ada titik 5, jadi kita ambil satu pemain untuk ke nomor 5. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lempar dadunya lagi. Nah, sama seperti tadi masih ada kendala di jaringan. Sebentar, tunggu sebentar. Nah, udah muncul angka. Kita tunggu sebentar. Nah, itu muncul angka 2. Kita ambil pemain lainnya untuk berhenti di angka 2. Nah, di mana di situ ada tombol kecil, kita pencet dan keluar soal seperti itu. Untuk cara pengerjaannya sendiri kita kerjakan atau siswa-siswi kerjakan di lembar kerja masing-masing. Karena di web ini cuma menyediakan pertanyaan saja, di mana tujuannya biar siswa-siswi tertarik untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi untuk pengerjaannya tetap di lembar kerja masing-masing. Kelebihan memakai media pembelajaran Genially itu apa, Kak? Saya Fajar Khuratul Aini akan menyampaikan kelebihan dari media ICT yang kami buat. Kelebihan dari menggunakan media ICT dalam proses pembelajaran yaitu mempercepat dan mempermudah kerja siswa, juga dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan lebih menyenangkan. Karena penggunaan media ICT ini, pembelajaran bisa berinteraksi dengan gambar-gambar, warna, dan suatu instan yang lainnya. Kelebihan dari menggunakan media ICT juga banyak sekali. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan. Dan yang ketiga, membuat proses pembelajaran lebih mudah. Yang keempat, memberikan informasi yang banyak kepada siswa. Dan yang kelima, mempermudah komunikasi terhadap siswa dan guru. ICT juga mampu meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Kalau kekurangan menggunakan media tersebut, apa ya, Kak? Kelemahan atau kekurangan dari web
Geniali adalah yang pertama membuat siswa maupun guru menjadi kurang interaksi, bahkan terkadang apa yang disampaikan kepada siswa kurang dipahami. Yang kedua adalah kurang interaksi antara siswa menjadi salah satu penghambat. Yang ketiga, tidak seperti pembelajaran tatap muka. Proses pembelajaran guru lebih ke pelatihan bukan pendidikan. Yang kelima, perubahannya peran guru dan yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran menggunakan ICT. Nah, melanjutkan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi tentang sasaran web Geniali itu siapa saja, terus alasan kami memilih materi tersebut itu apa, dan cara pembuatannya itu seperti apa, cara mengoperasikannya bagaimana, kelebihan dan kekurangan media tersebut. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang perbandingan. Nah, perbandingan itu sendiri ada dua, yakni perbandingan senilai dan perbandingan tak senilai. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang menunjukkan jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka variabel yang lain juga diperbesar. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja ke contohnya. Contohnya adalah jika 2 liter bensin bisa digunakan untuk 50 km. Nah, kalau 0,5 liter bensin, berapa kilometer jarak yang dapat digunakan? Nah, di sini kalau 2 liter itu bisa digunakan untuk 50 km. Nah, kalau 0,5 liter atau setengah liter bisa digunakan untuk berapa kilometer? Nah, kita langsung menghitungnya saja. Nah, di sini cara menjawabnya adalah, nah ini mohon maaf ada sedikit kekeliruan. Nah, itu adalah 2 liter, 2 per 50. 2 dibagi 50 sama dengan 0,5 dibagi X. Nah, X-nya itu sendiri adalah kilometer atau jarak yang akan ditempuh jika bensin itu setengah liter. Nah, seperti biasa kita kali silang. Jadi 2X sama dengan negatif 25. Nah, X sama dengan 25 dibagi 2. Berarti jarak yang bisa ditempuh jika bensinnya setengah liter yakni 12,5 km. Nah, seperti itu. Nah, jadi perbandingan senilai itu mudah bukan? Nah, nanti bisa dicoba di soal-soal berikutnya. Setelah kita membahas perbandingan senilai, maka selanjutnya yaitu perbandingan tak senilai atau perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan salah satu variabel diperbesar, maka variabel lainnya diperkecil. Oke, setelah saya membahas apa itu perbandingan tidak senilai, maka selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soalnya yaitu jika selama 50 hari membutuhkan 100 pekerja, namun jika ingin dipercepat selama 40 hari, berapa pekerja tambahan yang kita butuhkan? Caranya yaitu 50 per X sama dengan 40 per 100. Dengan cara kita kalikan silang, di mana 50 dikali 100 sama dengan 40X. Yaitu 50 dikali 100 hasilnya kan 5000 sama dengan 40x, di mana x-nya kita pindah posisi yaitu 5000 per 40. 5000 per 40 sama dengan 125. Soal awal menjelaskan bahwa 50 hari membutuhkan 100 pekerja, jadi kita kurangi hasilnya yaitu 125 dikurangi 100, hasilnya 25 orang. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan selama 40 hari yaitu sebanyak 25 orang. Itu adalah pembahasan dari kelompok kami yang membahas perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai beserta salah satu contoh yang kita jelaskan. Semoga yang menonton paham apa yang kami jelaskan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, Dan subscribe.